mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, lululantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang ke-17 ini didukung oleh para pelaku Narto Bantul sebagai Ki Sarbowadas, Stefan sebagai Ki Pati Kadanawarsa, Yeni sebagai Nyai Pati Kadanawarsa, Heni sebagai Dewi Anggraini, Jumali Jindra sebagai Panji Kudawaning Pati, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Patih dan Nyai, pada kesempatan yang baik ini, di mana esok pagi saya dan Pangeran sudah harus meninggalkan tempat ini untuk kembali ke istana, maka saya atas nama Pangeran akan menyampaikan sesuatu yang sangat berarti. Tidak, jangan repot-repot, Yang Mulia. Sungguh, kami sekeluarga sudah cukup berbahagia. Gusti Pangeran mau dan berkenan tinggal di gubuk kami ini. Iya, sungguh. Kami benar-benar sudah berbahagia. Pangeran berkenan dan betah di gubuk kami ini. Kami hanya memberikan apa yang bisa kami berikan, semampu kami. Dan untuk itu kami tidak mengharapkan pamrih apapun. Sungguh, Yang Mulia. Terima kasih jika demikian. Saya sendiri sebenarnya, maksud saya atas nama Pangeran, mewakili Gusti Pangeran, bermaksud dengan segala kerendahan hati dan niat yang tulus dan yang baik, ingin meminang Dewi Anggraini untuk dijadikan istri Pangeran. Ki Pati dan Nyai terkejut. Bagai halilintar menyambar di malam yang cerah itu. Keduanya terpana tidak bereaksi. Dewi Anggraini sendiri mencoba menguasai diri dari rasa terkejutnya. Ia tertunduk, tersipu, namun juga lesu. Tidak salahkah Pangeran menyampaikan pinangan untuk dirinya?
Malam pun kembali berjalan lengang. Dingin di luar tak mampu mengusik panasnya hawa di dalam. Pangeran Panji memandang Anggraini dengan penuh harap. Kemudian pandangan beralih kepada dua orang tua gadis yang ada di depannya. Ki Sarpawadas merasa telah menunaikan tugasnya yang teramat berat. Sungguh, ini merupakan kehormatan teramat besar bagi kami sekeluarga. Betapa tidak, pangeran yang adalah sesembahan kami, Kawulo Jenggala, berniat menjadikan putri kami yang banyak kekurangan ini sebagai istri. Pangeran, junjungan dan sesembahan kami semua, sebenarnya sangatlah tidak pantas putri kami menjadi pendamping orang yang kami junjung tinggi dan hormati. Namun, pada akhirnya kami kembalikan kepada putri kami ini. Iya, benar. Kami selaku orang tua yang sedari bocah mengasuhnya hingga besar dan dewasa, tidaklah mampu berbuat banyak. Kami kembalikan pada putri kami. Tidak, jangan. Romo, Ibu, saya tidak, Ibu, jangan. Maafkan kami, ampunkan kami, Gusti Prabu dan Yang Mulia Ki Sarpawadas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami mohon Gusti Panji dan Yang Mulia Ki Sarpawadas tidak menjadi tersinggung. Kami mengerti Nyi dan Kipati. Seorang gadis biasa berlaku seperti itu. Apalagi untuk mengatakan ya dan tidak. Bukanlah persoalan yang gampang bagi dirinya. Terima kasih. Barangkali malam sudah semakin larut. Kipati dan Nyai silakan istirahat. Sementara saya dan Gusti Pangeran akan berjalan-jalan dulu di luar untuk menghirup segarnya udara. Iya, silakan. Tetapi bukankah udara malam tidak baik bagi kesehatan? Kami tidak akan lama, Nyai. Permisi. Pangeran Panji, besok pagi-pagi sekali kita mesti kembali ke istana. Iya, saya tahu. Tentunya Romo Prabu akan senang melihatmu kembali. Begitu juga Ibunda Permaisuri. Iya, saya pun sebenarnya sudah lama rindu ingin pulang. Iya. Saya paham. Karena bagaimanapun juga, setinggi-tingginya burung terbang, ia akan kembali juga ke sarangnya. Saya belum melambung tinggi, Paman. Justru saya sedang menantikan jawaban. Orang bila sedang jatuh cinta, memang mudah sekali tersinggung. Menjadi perasa. Paman membicarakan soal saya. Oh bukan Pangeran. Tidak. Lalu siapa yang Paman katakan tadi? Saya ini cuma teringat masa muda dulu. Mirip sekali dengan Pangeran. Hanya saja bedanya, Pangeran adalah putra ingkang Sinuwun, sedangkan saya anak petani biasa. Indah ke masa muda Paman. Ya, indah. Indah sekali. Terlebih saat pertama jatuh cinta. Wah, tidak bisa tidur, Panji. Banyak nyamuk, Paman? Bukan. Perut lapar? Juga bukan. Lalu apa? Ya, karena selalu mengingat dan teringat siang maupun malam. Nah, pada saat pertama Paman menyatakan cinta, bagaimana? Wah, bagaimana ya? Dada ini rasanya... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Mengucur ke seluruh tubuh. Tapi cinta Paman diterima, bukan? Tidak ditolak? Ditolak. Oh, kok sama dengan saya?
Kalau pangeran bukan ditolak, tetapi tinggal menunggu jawaban. Lain kan? Sama saja, Paman. Menanti jawaban adalah penolakan yang ditunda. Loh, ya tidak. Menanti jawaban itu ujian dari sebuah kesabaran. Maka banyak-banyaklah bersabar. Sebab kesabaran pasti akan membuahkan hasil yang baik. Paman cuma bermaksud menghibur saya, bukan? Oh, tidak, Den. Wah, Raden ini bagaimana? Sudahlah, Paman. Besok kita pulang pagi-pagi benar. Iya. Supaya tidak kemalaman di jalan. Dan sampai di istana menjelang senja. Saya ngantuk, Paman. Mari. Kita masuk ke dalam. Lagi pula angin bertiup begini dingin. Saya ini khawatir besok Raden Panji sakit karena masuk angin. Mari istirahat. Pagi merekah, mentari bersinar cerah, embun masih hinggap di dedaunan terayun-ayun. Kicau burung berlomba dengan koko ayam. Di pagi yang cerah itu, di pelataran halaman pendopo, sudah tampak 2 ekor kuda dengan buntelan bungkusan kain untuk berbekalan di jalan. Seorang tukang kuda sibuk mengemasi apa saja yang sekiranya diperlukan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Sudah siapkah kuda-kuda ini untuk perjalanan jauh? Sudah, Ndoro. Ladang kuda sudah saya periksa. Dalam keadaan baik, Ndoro. Tali kekang dan pelananya pun sudah saya periksa. Dan saya ikat kuat-kuat, Ndoro. Bagus. Baiklah. Sekarang kau bersihkan istal kuda. Saya, Ndoro. Kuda-kuda ini biar aku yang pegang. Sebentar lagi penunggangnya akan datang. Saya, Ndoro. Permisi. Selamat pagi, Kipati. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi, Gusti Pangeran. Pagi. Di mana Nyai dan Angga ini? Sedang di dalam. Menyiapkan perbekalan bagi Yang Mulia dan Gusti Pangeran. Merepotkan saja ini. Tidak, Yang Mulia. Ya, hanya sekedar nasi putih dan pepes ikan mas dengan sedikit sambal. Maaf, terlalu sederhana bagi ukuran kalangan istana. Tidak. Apalagi itu makanan kesukaan pangeran. Sudah siapkah semuanya? Sebentar, Pangeran. Nyai, cepat sedikit. Sudah mau berangkat. Yang Mulia Kisar Pewadas. Ya. Mengapa terburu-buru? Bukankah hari masih pagi benar? Kami tidak ingin kemalaman di jalanan. Sekarang ini banyak begal dan durjana berkeliaran di mana-mana. Ya, jadi harus hati-hati. Kakang Pati, ini sudah disiapkan. Maaf Yang Mulia, kami agak lamban menyediakannya. Tidak apa-apa, Nyai. Kami sungguh berterima kasih karena Nyai sudah repot-repot membawakan kami untuk bekal di perjalanan.
Ya, seadanya saja Yang Mulia. Anggraini belum bangun. Tadi pagi-pagi sekali dia menanak nasi, menggoreng ikan. Barangkali sekarang sedang membersihkan tubuhnya. Dia sedang mandi di pancuran belakang. Mengapa tidak mandi di sungai, Bi? Takut katanya, sendirian. Paman Guru, mari berangkat. Iya. Mari. Pangeran, tidak menunggu Dewi Anggraini muncul. Sudahlah, Paman. Menanti jawaban itu memuakkan. Jangan begitu, Pangeran, jangan. Paman Patih Kadanawarsa, saya berangkat. Permisi, Bibi. Mari Gusti Pangeran. Terima kasih. Tunggu, Pangeran, tunggu. Wah, susah anak muda kalau sedang jatuh cinta. Ki Patih dan Nyai. Hamba yang mulia. Gusti Pangeran membutuhkan jawaban secepatnya. Ya atau tidak, bukan soal. Hamba yang mulia. Saya permisi. Terima kasih atas sambutannya. Sama-sama yang mulia. Bagaimana kita sekarang, Nyai? Kita dalam kesulitan besar, Kakang. Ya, memang benar. Kita serba sulit. Anggraini sendiri tidak mampu berbuat apa-apa, Kang. Aku kasihan padanya. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, semoga Gusti Pangeran tidak menjadi murka. Karena bagaimanapun juga, beliau adalah sesembahan dan junjungan kita. Kalau saja belum dijodohkan, barangkali tidak sesulit ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Dewi Anggraini Dewi Sekartaji di channel Memori 80. Ki Patih dan istrinya bingung, pusing 7 keliling. Putrinya Dewi Anggraini dilamar oleh sesembahan dan junjungannya, putra raja yang kini sedang berkuasa. Nyai, kalau saja pangeran belum dijodohkan, tentu tidak akan sesulit ini. Ki Patih Kadanawarsa dan istrinya bingung. Putrinya dilamar oleh junjungan dan sesembahannya. Antara senang dan bangga berkecamuk menjadi satu dengan ketidakmengertian harus berbuat apa dan bagaimana. Kita tinggalkan kebingungan dan kebimbangan keluarga Ki Patih Kadanawarsa. Sekarang kita ikuti perjalanan pulang Panji dan Ki Sarpawadas ke Istana Jenggala. Sejak pamitan dari Kedung Pring, Panji melarikan kudanya tanpa memperdulikan gurunya yang jauh tertinggal di belakang.
Tadi! Tunggu! Tunggu saya, Raden! Ya. Hati-hati, Raden! Itu ada sungai! Hampir saja Raden jatuh terperosok ke jurang sungai ini. Saya tidak melihatnya, Paman. Bagaimana seseorang bisa mengendarai kudanya dengan baik kalau pikiran dan perasaannya sedang kacau? Iya, benar, Paman. Saya sedang kacau. Kalau begitu, istirahat dulu. Kita buka bekal yang tadi dibawakan oleh Nyi Patih. Saya tidak lapar. Tapi Raden harus makan. Bukankah ketika berangkat tadi pagi belum sarapan? Saya tidak lapar, Paman. Mengapa Raden ini? Sadarlah bahwa Raden adalah seorang putra raja. Putra ingkang sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Mengapa jadi seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya? Saya bisa mengerti yang Raden rasakan. Saat ini Raden merasa seolah-olah semua orang memusuhi dan mengucilkan Raden. Saat ini Raden tidak bisa tersinggung sedikit pun. Sampai-sampai ditawari makan hasil masakan Nyi Patih saja, Raden menolak. Bukan masakan Nyai Patih, Paman. Tapi hasil racikan tangan Anggraini. Loh, tidak ada salahnya, toh. Sudahlah, Paman makan saja sendiri. Aku tidak lapar. Ya. Apa boleh buat jika pangeran menyuruh saya makan sendirian. Wah, enak juga loh, Raden. Wah, enak sekali. Entah mengapa saya lapar sekali hari ini, Raden. Paman, kita lanjutkan perjalanan. Tunggu sebentar, Raden. Aduh, saya sedang tanggung ini. Raden, Kembali Panji melarikan kudanya kencang sekali. Ki Sarpawadas jauh tertinggal di belakang. Dengan melarikan kudanya cepat-cepat, Panji merasa terlepas dari beban yang menghimpit. Pelampiasan rasa dari perasaan yang tengah ditanggungnya. Raden! Raden, salah jalan! Ini bukan menuju istana. Berhenti! Hei, berhenti! Hei, siapa kalian? Hei, kawan-kawan! Ada yang belum mengenal kita. Aku tanya siapa kalian? Rupanya dia ingin mengenal kita, kawan-kawan. Ayo jawab. Siapa kalian? Dan jangan menghalangi jalanku. Minggir. Kau menyuruh kami minggir. Baik. Akan kami jawab pertanyaanmu. Dengar baik-baik. Kami adalah kawanan begal Bajing Ireng. Semua orang sudah tahu bahwa hutan ini milik kami. Tempat sarang kami. Oh, Bajing Ireng. Iya. Sekarang serahkan milikmu. Tunggu dulu. Mengapa tidak ganti saja bajing kuning, hijau, atau merah? Hei, kurang ajar. Kau meremehkan kami? Atau begini saja. Ganti nama kalian menjadi bajing warna-warni. Apa kau bilang? Ya, karena kalian semua warna-warni. Ada yang hitam, ada yang jelek, ada yang kuning, putih. Kurang ajar. Bukan kurang ajar. Ini hanya usul, saran. Ganti saja yang lebih baik. Bajing pelangi. Hei, kawan-kawan. Kurung bocah gendeng ini. Ayo, kurung. Jumlah kalian banyak sekali. Apa tidak kurang? Coba, suruh keluar yang masih sembunyi di balik semak-semak itu. Mengapa dia tahu di balik semak masih sembunyi para pemanah tepat? Jangan-jangan dia Satria Piritani. Hei, mengapa kau diam? Kurang tidur semalam. Ayo, suruhlah keluar yang masih mengintip itu. Apa kalian tidak tahu? Pekerjaan mengintip itu sangat memalukan.
Jahanam. Siapa? Kau yang jahanam. Anak-anak. Bocah kendeng ini tidak bisa dikasihati. Ayo, serang! Tunggu. Tahan. Kalian berada di wilayah Jenggala. Di hutan Jenggala. Dan aku adalah putra Raja Jenggala. Jadi, sebelum jatuh korban banyak, sebaiknya kalian menyerah saja. Anak raja. Baiklah. Jika kalian tidak percaya aku putra Raja Jenggala, tidak mengapa. Itu hak kalian. Tapi aku minta, supaya jangan banyak korban berjatuhan, satu orang tampil menghadapiku. Kamu aja, maju, ayo. Kau saja, kamu saja, maju. Aku tidak menghendaki kalian, baik yang ada di atas-atas pohon dengan panas racung, maupun yang ada di bawah dengan pedang terhunus. Aku justru menghendaki kau. Apa? Aku? Kau pasti pimpinannya, bukan? Iya, benar. Tetapi menjadi kebiasaan bagi kami. Sebelum pimpinannya, tentu terlebih dulu anak buahnya yang dianggap kuat. Tidak. Aku justru ingin yang menyimpang dari kebiasaan kalian. Langsung pimpinannya. Dasar bocah gendeng. Dibilang salah jalan, malah menerobos saja. Nah, beginilah jadinya. Ia terperangkap ke sarang begal bajing ireng. Banyak juga jumlah mereka. Kalau tak salah hitung, ada sekitar 100 orang. Bisa tidak pangeran menghadapi mereka. Nah, kukira pangeran mampu. Bukankah Sarpo Kuning telah menggemblengnya selama 1 purnama penuh? Wah, pertarungan seru sekali. Aku tidak mau kau diwakili oleh siapapun. Apakah mungkin orang yang akan mati itu diwakili? Diam! Diam kalian! Siapa suruh tertawa, ha? Diam. Aku terima tantanganmu, anak muda. Terserah. Kau bebas memilih. Apakah dengan tangan kosong atau pedang? Tergantung tuan rumah. Aku hanya sekedar mampir di sini. Dan kebetulan kalian menyambutku dengan hangat. Baik. Kita bebas. Menggunakan senjata ataupun tangan kosong. Sama saja. Ayo, bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak tadi. Awas! Pada suatu kesempatan Panji lengah, tak ayal sebuah tendangan hinggap di dada. Ia terjengkang, sorak-sorai membahana. Panji langsung bangkit. Namun Puntudewa lebih dulu menyambut dengan tendangan berputar. Kembali Panji terjengkang. Ia tak sanggup bangkit. Tubuhnya merayap, mencoba mendekati lawannya. Sekali lagi, hantaman tangan kekar hinggap di lehernya. Panji berguling ke kiri. Ayo, bangun cucu Mio. Jangan menggeliat-geliat makan saking kepanasan. Ayo bangun. Katakanlah di depan anak buahku bahwa kau menyerah dan menyebar kakiku. Ayo. Syukurlah aku bisa duduk bersih. Malah duduk. Kau kira pertarungan sudah selesai? Ayo, berdiri dan hadapilah aku kembali. Ayo, bangun. Siro Ratu Ning urip. Siro Ratu Angwasaning urip. Leburlah, lebur. Menyatu bumi. Kawanan begal bajing ireng kini semua diam. Ketegangan mengelilingi mereka. Panji duduk bersila sambil merapal mantra. Tangannya mengepal ke atas kedua-duanya. Kemudian tangan kiri ditarik ke bawah. Selang kemudian tangan kanan ditarik turun dengan mengepal keras. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji.
Sampai jumpa pada seri berikutnya.